Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong Los Sakarpe. Oke pemirsa Agus Vlog, kali ini saya dan istri saya akan bercerita tentang sebuah sosok hantu kuntil anak beserta anaknya. Nah, cerita itu terjadi ketika istri saya habis melahirkan pada masa nifasnya. Nah, langsung saja ceritanya seperti apa, kita langsung pada istri saya. Seperti biasa sebagai narasumber Dan saya sebagai hostnya. Langsung saja ceritanya. Ya begini pemirsa, awal mulanya itu saya sedang memang anak saya. Sekitar jam 1 malam dia tuh rewel. Saya kasih ASI tetap rewel. Saya puk-puk tetap rewel, akhirnya minta gendong. Saya gendong tenang. Lalu saya berjalan sambil menggendong dia itu menuju ke arah pintu. Di saat ini saya masih tidur di ruang tamu ya Mas Agus. Iya, ini di ruang tamu, dan saya tidur di kamar belakang menemani anak saya yang pertama. Iya, karena kalau orang habis melahirkan itu kan harus tidur di ranjang ya, di ranjang yang tinggi, nggak boleh di bawah lah. Jangan di bawah, takutnya ada varises atau gangguan otot lainnya pada kaki gitu kan ya. Iya. Lalu saya itu tidur sendiri sama anak saya yang bayi itu di depan, di kasur depan, karena cuma di situ yang ada ranjangnya. Kamar 2 itu semuanya lesehan tidurnya. Nah, ketika itu bermula dari anak saya yang kedua yang masih bayi itu pada jam 1 malam rewel. Saya kasih ASI tetap rewel, tetap nangis. Saya pupuk di kasur tetap nangis, akhirnya saya gendong. Jam 1 malam pas itu saya menggendong Angga itu mondar-mandir ke arah pintu rumah, pintu rumah ini. Pokoknya menggendong sambil mondar-mandir dalam rumah. Ya biasa, namanya ibu ya sambil sholawat. Gak taunya di sebelah pojok kanan itu ternyata di situ ya posisinya agak berjauhan lah, sekitar 1 meter. Nah, saya menimang anak saya gini, katanya di situ dia juga sama menimang anaknya seperti ini. Dan sama juga dia kayak menyanyi kayak Nina Bubi anaknya kayak kayak gitu-gitu. Nah, itu biasa aja, soalnya saya belum takut ya, soalnya kan biasa aja Mas Agus, soalnya kan alah paling lewat lah gitu ya. Terus udah hari kedua, ketiga udah nggak pernah nampak Mas Agus. Terus hari keempat itu dia ketawa-ketawa di pojok rumah saya. Ya, searah dengan ranjang saya. Nah, di situ dia ketawa-ketawa sambil beginilah, apa ya? Menundukkan kepala. Udah nggak saya hiraukan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ganggu lah. Terus udah sekitar hari ke-7 setelah kejadian sama-sama menimang bayi itu, hari ke-7 ketika itu sekitar jam setengah 12 malam Agus. Awal mulanya jam 12 malam itu saya terbangun karena anak saya minta minum ya kan? Nah, tiba-tiba itu ada sosok anak kecil menyerupai anak saya yang pertama. Bajunya itu sama persis yang dikenakan Manda itu. Tiba-tiba duduk di atas kepala saya, yang artinya juga duduk di atas kepalanya adiknya itu. Dia itu duduk sambil kayak masuk jongkok gitu loh, di atas kepala saya pas gitu Mas Agus. Nah, pada saat itu saya kaget tuh, kok Amanda tiba-tiba di sini, padahal kan dia harusnya tidur sama ayahnya di kamar. Dia diem aja, nggak ngomong, nggak apa, terus wajahnya pucat. Tak pegang tangannya dingin. Terus akhirnya saya mikir, ini kayaknya bukan Manda ini gitu.
kan ketahuan kalau bukan manusia ya, tangannya itu beda lah, hawanya berbeda Mas Agus. Akhirnya langsung aja spontan saya lempar itu anak yang menyerupai Manda itu tuh saya lempar langsung ke tanah. Gak taunya berubah menjadi anak kuntilanak. Nah, posisi anak itu terlempar. Iya. Nah, itu sosok kuntilanak itu langsung datang apa gimana? Iya, langsung datang dari pojok sana Mas Gus, pojok sebelah kanan rumah kita itu. Iya, lurus sama ranjang inilah ya Mas Gus. Sekitar berapa itu Mas Gus itu? Ya Sekitar berapa meter itu? 2 meter? 6 meter. Oh 6 meter ya? Ya sekitar 6 meter. Tahu-tahu muncul dari sana dengan ciri-ciri rambutnya, pokoknya dia itu menunduk gini Mas Gus, rambutnya panjang tentunya, sama dressnya itu panjang, dressnya sampai warnanya putih, tapi putihnya itu putih bersih. Iya. nggak kumel, nggak cuma cantik, nggak. Terus apa panjang dressnya itu sampai mata kaki, menutupi mata kaki. Kalau kakinya ya tentu saja mengayang. Nah itu kemudian dia langsung, ketika anaknya saya lempar kan anaknya otomatis nangis ya, bayi kuntilanak itu tadi nangis menjadi bayi, tadinya seperti Manda, taunya berubah menjadi bayi. Nah terus dia langsung mendekati saya lihat jam dinding saya ini tepat jam 12 pas, dan itu posisi saya tidak tidur, saya benar-benar sadar. Untungnya anak saya nggak nangis Bagus. Padahal kan biasanya kalau ada barang semacam itu ya, kalau anak bayi itu kan peka ya Bagus ya. Iya. Nah itu di situ saya sempat ya tercengang lah ya Pak. Iya bukan tercengang, iya takut ya. Dia kan kayak ya takut ya enggak. Iya kayak dia tuh kayak orang marah. Ya ketawa, ya nangis, ya nangis, kayak gitu Bagus. Kurang lebihnya seperti itu ilustrasinya Bagus. Itu posisinya dia itu menampakkan wajahnya apa tidak ketika marah itu? Ketika marah dia itu tetap dengan seperti itu tadi gini, tertutup rambut gini, tapi saya tuh kelihatan wajahnya itu benar-benar menyala Bagus. Tapi matanya tuh kayak berbeda kayak kita itu matanya Bagus. Matanya pucat apa merah? Matanya pucat, agak merah sedikit tengahnya. Tapi nggak ada darah, nggak ada apa loh. Gitu. Bersih lah. Kayak apa ya? Kayak kalau anak kecil habis mandi terus bedaknya itu menempel tebal sekali tuh. Ya, pokoknya kayak gitu loh. Muka pucat tuh. Muka pucat putih banget gitu. Terus dia marah, ya ketawa, ya nangis. Akhirnya seolah menakuti lah ya. Menakuti, itu benar-benar menakuti saya. Posisi masih di atas ranjang, dia berdiri di depan saya. Nah pas. Itu semakin mendekat berarti. Semakin mendekat. Awalnya dia kayak menangisi anaknya itu yang di bawah itu, menengok anaknya itu. Lalu lama-lama dia mendekat saya, semakin dekat. Ya kita sempat berperangan goib gitu Mas. Kayak perang goib lah. Iya. Itulah saya juga mencoba untuk melawan, dia mencoba menyerang. Akhirnya alhamdulillahirobbilalaminnya saya yang menang lah di situ gitu. Tahu-tahu dia itu ketika saya bacakan sebuah doa, dia tuh tahu-tahu kepanasan, sambil pegang-pegang kayak gini, pegang-pegang lengannya, sambil menangis, sambil kayak nggak tahan gitu ya, kayak teriak-teriak gitu Bagus. Lalu langsung dia itu tahu-tahu itu anaknya tuh langsung tiba-tiba itu saya lihat itu langsung ada di gendongannya dia itu, langsung dia kabur ke pojok kanan rumah saya ini, benar-benar pas di pojok kanan situ ya, 6 meter dari ranjang ini Bagus. Nah ini sekarang ya, sekarang ini pertanyaan saya seperti ini, gimana ketika kita pada posisi ngevlog sekarang ini? Iya. Nah apakah sosok itu masih berada di sekitar rumah? Iya masih, dia tuh memang tempatnya itu di belakang rumah kita pas itu Bagus. Sosok itu memang dia tuh sering kayak ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kan memang kita itu berdampingan dengan makhluk gaib ya. Cuma kan ada yang bisa melihat dia, ada yang nggak bisa melihat dia gitu loh Bagus. Ya karena istri saya ini juga mempunyai kelebihan sedikit, jadi dia itu peka dengan barang gaib. Ya, tuh. Ya alhamdulillah ya. Itu bisa dikatakan kelebihan atau kekurangan ya, saya juga tidak tahu ya Bagus. Iya.
Nah sekarang itu posisinya waktu kita ini sekarang ini ya, Iya, dia itu posisinya di mana sekarang? posisinya di situ. Iya di situ, di pojok situ, pojok kanan situ. Tapi kan dia sedang tidak ingin mengganggu, sedang tenang hatinya itu. Tapi waktu itu Mas Agus itu sempat nggak percaya, soalnya saya setelah dia itu keluar sampai dia itu hilang bersama anaknya ke pojok kanan situ, ke pojok kanan rumah saya itu ya Mas Agus. Pojok rumah Ke lah. pojok rumah lah itu. Tiap tahu-tahu tembus kan itu Mas Agus. Kayu itu ditembus sama dia ya, sambil bawa anaknya, sambil langsung gendong anaknya percit gitu aja. Terus saya tuh sampai ingat gak, saya itu sempat membangun Mas Agus kan tidur waktu itu. Saya tuh posisi sadar kan, saya bangunkan ke kamar, terus saya suruh gendong anaknya itu, yang anaknya yang Angga itu. Dan Bayi akhirnya saya tuh saya tinggal saking takutnya kejadian itu. dan akhirnya di kejadian ini istri saya itu terpaksa tidur di kamar itu secara terpaksa lah, sudah Iya. tidak mau tidur di depan lagi. Soalnya apa, dia itu merasa takut. Tapi yang anehnya, anaknya itu kenapa ditinggal? Iya, terlalu takut. Terus Mas Agus saya suruh ambil anaknya itu, saya suruh gendong anaknya. Terus Mas Agus maksa, katanya tetap suruh tidur depan, saya nggak mau, soalnya takutnya kan, iya kalau saya yang diganggu nggak apa-apa, kalau anak saya yang diganggu kan kasihan gitu loh, kalau bayi yang diganggu kan kasihan Mas Agus gitu loh. Jadi belum berakhir masa niwas sudah tidur di bawah, akhirnya sudah tidur di spring bed bawah itu, nggak ada ranjangnya. Ya udah nggak apa-apa, daripada saya ketakutan setiap harinya. Soalnya 7 hari berturut-turut, soalnya kan hampir 7 hari itu saya berinteraksi dengan dia gitu loh Mas Agus. Sempat sih dia tuh marah, kayak apa Mas Agus, seolah-olah sampai bilang itu ngipi paling gitu ya Mas Agus ya, kamu paling sampai ngipi. Enggak, posisi saya sadar, saya juga lihat jam, memang benar-benar jam 12 pas waktu itu, jam 12 malam pas itu gitu. Tapi Mas Agus masih tetap gak percaya. Terus sampai percayanya gimana Mas Agus itu Mas Agus akhirnya Ya sampai saya tanyakan. ya enggak, saya kan juga nggak tahu ya dia itu benar atau tidak. Tapi kan saya juga tidak tahu langsung sosoknya itu seperti apa. Yang tahu kan dia, jadi saya juga percaya aja. Soalnya apa, mungkin pada masa nifas sosok makhluk gaib itu sangat gimana ya, mudah lah untuk menakut-nakuti Saya seseorang. mungkin pas posisi kan tidak suci ya Mas Agus ya, Iya. sedang tidak suci. Dan apalagi di situ ada bayi, mungkin sosok kuntil anak itu identik dengan anak kecil lah. Apa Iya, dia betul. suka atau gimana, kita kan juga nggak tahu. Tahu-taunya itu sosok itu sudah berada di depan istri saya. Ya itu tadi, karena dia itu mangkel, jengkel Mas Agus. Anaknya itu tadi saya lempar gitu loh Mas Agus. Iya. Dan pada akhirnya dia itu kalah sama doa istri Kekuatan saya. doa ya Mas Agus. Iya, seolah-olah dia itu ingin marah dan menyerang, lalu istri saya berdoa, dia merasa kepanasan lah, lalu dia tiba-tiba mundur pelan-pelan langsung menembus Dinding dan kayu. iya, Mas Agus. tiba-tiba menghilang gitu. Bersama anaknya juga digendong kayak gini. Nah, kalau sosok itu kan bukan hanya istri saya yang tahu. Itu saat bapak saya itu tidur di rumah ini yang saya tempati sekarang, itu saat belum saya tempati, bapak saya itu mencoba tidur di sinilah. Nah, tahu-taunya itu ada suara kayak orang mandi, ada kayak anak kecil Manggil ibunya. manggil ibunya, dan ibunya itu tertawa. Nah, akhirnya yang pertama itu bapak saya nggak percaya dengan sosok itu, akhirnya bapak saya juga percaya sendiri gitu. Nah, dengan kejadian itu tetaplah sosok itu juga menghantui istri saya, tapi Bersama anaknya malah bersama Mas Agus ya. anaknya itu menampakkan sosoknya langsung. Kalau bapak saya itu hanya terdengar suaranya saja, kalau istri saya langsung kelihatan langsung di depan matanya sendiri. Tapi ya nggak apa-apa Mas Agus ya, karena memang kita berbagian sama makhluk gaib ya Mas Agus ya. Iya, Yang penting dan- kita tidak mengganggu dia. Istri saya juga mempunyai
suatu kelebihan lah untuk melihat makhluk itu. Jadinya ya mau gak mau berhadapan, ketemu. Dan memang sosoknya memang ya serem ya menurut saya, soalnya dia tuh kalau menghantui itu sambil menggendong anaknya, sambil menyanyi-nyanyi gitu juga. Oke pemirsa, cukup ya cerita misteri malam ini, karena sekarang itu posisinya hujan, jadi suara kita itu gak begitu terdengar. Ya lain kali kita akan bercerita tentang tema-tema yang lain lah, sesuai pengalaman istri saya bertemu sosok makhluk halus. Nah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe subscribe channel Agus Agus Vlog. Vlog.